Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Derap habaib menyebar pengaruh NU ke daerah-daerah di Indonesia. Jika membuka sejarah pada masa pertumbuhan NU, peran habaib yang turut serta menyebarkan dan menanamkan NU di masyarakat sangatlah jelas. Sejak Muktamar NU ketiga di Surabaya pada tahun 1928, para kiai memutuskan untuk menyebarkan NU ke daerah-daerah dengan mengupayakan pembentukan cabang-cabang. Realisasinya adalah dengan lahirnya Lajnatun Nasihin yang langsung diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai-kiai yang terlibat dalam lajnah tersebut adalah Kiai Bisri Samsuri, Kiai Raden Asnawi Kudus, Kiai Maksum, Kiai Mas Alwi, Kiai Musta'in, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Halim Lui Munding, dan Kiai Abdullah Ubaid. Mereka bertugas menyebarkan NU ke wilayah barat, tengah, dan timur. Dalam laporan-laporan pers saat itu, Kiai Abdul Halim Lui Munding berkunjung ke Menes, Banten pada tahun 1928. Kiai Abdullah Ubaid turun ke Tasikmalaya pada tahun 1931. Dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah datang ke Batavia pada tahun 1932. Lalu pada tahun yang sama, Kiai Hasyim Asy'ari yang saat itu sebagai Rais Akbar NU, Kiai Abdullah Fakih yang saat itu Wakil Rais Akbar NU, dan Kiai Bisri Samsuri, Awan Suriah NU, serta Kiai Abdul Wahab Hasbullah datang ke Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, serta Sokaraja, Jawa Tengah. Kemudian pada Muktamar NU keempat di Semarang pada tahun 1929, majalah Suara Nahdlatul Ulama edisi Syawal 1348 Hijriah melaporkan bahwa peserta semakin banyak. Jika pada Muktamar NU ketiga hanya diikuti 35 daerah, maka di Semarang diikuti oleh 62 daerah yang terdiri dari para kiai, habaib, saudagar, dan para tamu yang lain. Majalah Suara Nahdlatul Ulama tersebut merinci bahwa peserta Muktamar keempat terdiri dari 350 kiai, sementara penghulu, habaib, dan pengiring kiai berjumlah 900 orang. Selain itu juga ada pengurus cabang yang berjumlah 200 orang. Dengan demikian jumlah secara keseluruhan adalah 1.450 orang. Sebagaimana pada Muktamar NU sebelumnya, pada acara penutupan Muktamar NU keempat ini, para kiai berkumpul di Masjid Agung Semarang diikuti oleh 10.000 kaum muslimin antar suku, mulai Jawa, Arab, India, Melayu, hingga Madura. Dengan upaya-upaya para kiai, maka NU secara organisasi menampakkan pertumbuhan dan perkembangannya. Jika pada tahun 1935 punya 68 cabang, maka pada tahun 1939 menjadi 80 cabang. Lalu pada tahun 1942 berkembang lagi menjadi 120 cabang yang tersebar di wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Padahal sebelumnya organisasi ini diperkirakan hanya berkembang di lokal Surabaya saja. Namun pada faktanya hanya berselang 16 tahun saja telah melebarkan sayapnya ke seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian Maluku. Kemudian habaib dan persebaran NU di 3 pulau. Pada masa awal persebaran NU di Sumatera, itu tidak lepas dari peran Habib Abdullah Getmair. Heru Sukatri dalam penelitiannya pada tahun 1985 menyebutkan, Habib Abdullah mengikuti Muktamar NU pertama kali saat berlangsung di Surabaya pada tahun 1928. Namun data lain menyebutkan bahwa Habib Abdullah Getmair memulai aktivitas di NU sejak 1936. Pendapat yang kedua ini dirasa lebih masuk akal mengingat beliau dilahirkan pada tahun 1910 Masehi. Jika beliau hadir di Muktamar NU ketiga, berarti saat itu ia masih berusia 18 tahun, masih terlalu muda. Lalu pada Muktamar NU ke-7 di Bandung pada 1932, peserta Muktamar tak hanya dari Sumatera, tetapi dari Kalimantan, misalnya Haji Sulaiman Kurdi Barabai. Berdasarkan koran Bintang Borneo pada sebuah edisi di bulan September 1933, seorang habib di Kalimantan Selatan waktu itu sudah mengembangkan NU, yaitu Sayyid Alwi Al-Kaf Al-Hinduan. Di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Ampenan, para habaib dan ulama multi etnis menjadi tulang punggung NU pada awal berdirinya NU. Tentang NU Ampenan ini dimulai dari sebuah organisasi lokal Persatuan Islam Lombok, atau disingkat PIL. Sumber lain menyebutkan Persatuan Ulama Islam Lombok atau disingkat PUIL pada sekira tahun 1934.
Organisasi itu didirikan oleh tokoh dan ulama asal Banjarmasin, Palembang, Arab, dan India. Tokoh-tokoh itu diantaranya adalah TGH Mustafa Bakri, Sayyid Ahmad Al-Idrus, dan Sayyid Ahmad Al-Kaf. Tokoh dan ulama itu menggabungkan dua aktivitas yang terkenal dalam sejarah persebaran dan perkembangan Islam. Mereka adalah pedagang di samping juga berdakwah. Karena itulah pergaulan mereka dengan berbagai kalangan dan wilayah terbentuk dengan baik, termasuk dengan Pulau Jawa. Kebiasaan bertemu dengan berbagai kalangan itulah yang menyebabkan mereka mendapat pengetahuan tentang organisasi mana yang berhaluan aswaja, yang selaras dengan organisasi Persatuan Islam Lombok, dan yang bukan, baik di tingkat lokal satu wilayah maupun yang telah berkembang di tingkat nasional. Mungkin karena ingin memperkuat jaringan aswaja yang lebih luas, maka tokoh dan ulama dalam organisasi Persatuan Islam Lombok berniat memasuki organisasi berhaluan aswaja di tingkat nasional. Dari hasil informasi yang mereka dapat, NU adalah organisasi aswaja yang telah berkembang luas dan bisa dibilang organisasi nasional. Maka di akhir tahun 1934 mereka sepakat untuk memasuki NU dengan menghubungi langsung HBNU atau PBNU di waktu itu yang berada di Surabaya dengan menjumpai Kiai Haji Muhammad Dahlan, pengurus HBNU yang membawahi wilayah timur. Hasil pertemuan itu, mereka direstui mendirikan NU cabang Ampenan dengan kepengurusan tokoh dan ulama yang berada di organisasi Persatuan Islam Lombok. TGH Mustafa Bakri, Sayyid Ahmad Al-Idrus duduk di jajaran Suriah, sementara Sayuti, kakak kandung TGH Mustafa Bakri sendiri, duduk di Tanfidiyah. Hal serupa terjadi di Kalimantan Selatan. Sebuah organisasi bernama Hijatul Islamiyah Pantai Hambawang melebur dalam NU pada tahun 1936. Di Pulau Jawa sendiri, khususnya di DKI Jakarta, persebaran NU tak lepas dari peran Habib, yaitu Habib Ali Kuitang. Informasi tentang peran beliau mengemuka pada sebuah diskusi yang diselenggarakan Islam Nusantara Center pada kegiatan kajian Islam Nusantara dengan tema Manaqib Habib Ali Al-Habsyi Kuitang dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 27 April 2019 silam. Narasumber pada diskusi tersebut mengatakan bahwa NU di DKI Jakarta berdiri atas restu Habib Ali Kuitang. Lalu ia meminta salah seorang muridnya, Kiai Haji Marzuki bin Mirsad, untuk mengembangkan NU di Betawi. Namun, sampai tahun 1932, perkembangan NU di Betawi cenderung mandek. Penyebabnya adalah Habib Ali Kuitang sendiri hanya merestui, tetapi beliau tidak mau tercantum namanya di kepengurusan. Karena kondisi NU di Betawi tidak berkembang, maka Kiai Haji Marzuki bin Mirsad mengeluhkan kepada Habib Ali Kuitang. Sampai kemudian Habib Ali Kuitang mendeklarasikan diri sebagai orang NU pada tahun 1933 atau setahun sebelum Kiai Marzuki wafat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.